Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Di sini kami akan meresentasikan mengenai masalah penugasan, yaitu penugasan supervisor pada setiap kota. Mata kuliah penelitian operasional. Dengan dosen pengampu, Ibu Eni Aryani. Kami dari kelompok 10 kelas A, program studi teknik industri, Fakultas Teknik dan Sains, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, tahun ajaran ganjil 2025-2026. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Willy Saputra Simatupang dengan NPM 24032010007 sebagai ketua. Perkenalkan, nama saya Fatin Nasif Atayollah dengan NPM 240320100009 sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifai Alamsyah dengan NPM 24 032 01 0013 sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Dimas Raditya Wijaya dengan NPM 240320100014 sebagai anggota. Studi kasus. Manajer HRD sebuah perusahaan retail bermaksud menempatkan setiap supervisornya menjadi kepala di 4 toko cabang berbeda. Tabel berikut menunjukkan estimasi biaya operasional bulanan dalam juta rupiah yang dikeluarkan jika setiap supervisor ditempatkan di masing-masing cabang selama tahun lalu. Supervisor Wati pada kota Jakarta menghasilkan biaya operasional sebesar 77 juta rupiah. Pada kota Bandung menghasilkan biaya operasional sebesar 72 juta rupiah. Pada kota Yogyakarta menghasilkan biaya operasional sebesar 78 juta rupiah. Dan pada kota Surabaya menghasilkan biaya operasional sebesar 71 juta rupiah. Selanjutnya, Supervisor Santi pada kota Jakarta menghasilkan biaya operasional sebesar 82 juta rupiah. Pada kota Bandung menghasilkan biaya operasional sebesar 78 juta rupiah. Pada kota Yogyakarta menghasilkan biaya operasional sebesar 87 juta rupiah. Dan pada kota Surabaya menghasilkan biaya operasional sebesar 76 juta rupiah. Selanjutnya, Supervisor Yani menghasilkan biaya operasional sebesar 73 juta rupiah di Jakarta. Pada kota Bandung menghasilkan biaya operasional sebesar 85 juta rupiah. Pada kota Yogyakarta menghasilkan biaya operasional sebesar 78 juta rupiah. Dan pada kota Surabaya menghasilkan biaya operasional sebesar 79 juta rupiah. Selanjutnya, Supervisor Wahyu pada kota Jakarta menghasilkan biaya operasional sebesar 78 juta rupiah. Pada kota Bandung menghasilkan biaya operasional sebesar 70 juta rupiah. Pada kota Yogyakarta menghasilkan biaya operasional sebesar 93 juta rupiah. Dan pada kota Surabaya menghasilkan biaya operasional sebesar 74 juta rupiah. Dan Supervisor Dewi pada kota Jakarta menghasilkan biaya operasional sebesar 76 juta rupiah. Pada kota Bandung menghasilkan biaya operasional sebesar 81 juta rupiah. Pada kota Yogyakarta menghasilkan biaya operasional sebesar 85 juta rupiah. Dan pada kota Surabaya menghasilkan biaya operasional sebesar 80 juta rupiah. Bagaimana penempatan supervisor pada setiap cabang toko di masing-masing kota agar diperoleh total biaya operasional minimum? Selanjutnya, penyelesaian. Pada step 1, karena jumlah supervisor dan juga jumlah cabang kota tidak sama, maka dilakukan penambahan satu kota cabang, yaitu kota semu. Di mana hal ini dilakukan agar jumlah supervisor dan juga jumlah kota cabang dapat seimbang atau sama. Pada kota semu, nilai biaya operasional untuk semua supervisor dianggap 0. Setelah menambahkan kota semu, kita akan menentukan atau menambahkan nilai minimum baris pada setiap supervisor. Karena terdapat kota semu yang memiliki nilai biaya operasionalnya 0, sehingga minimum baris untuk setiap supervisor bernilai 0, sehingga pada step 1 tidak terdapat perubahan pada nilai biaya operasional supervisor dan juga kota cabang. Selanjutnya pada step 2,
Di sini kita akan menentukan nilai minimum kolom atau nilai biaya terendah pada setiap kota cabang yang ada. Di mana pada kota cabang Jakarta, nilai minimum kolomnya yaitu 73 juta. Pada kota Bandung, nilai minimum kolomnya 70 juta. Pada kota Yogyakarta, nilai minimum kolomnya 78 juta. Pada kota Surabaya, nilai minimum kolomnya 71 juta. Dan pada cabang kota Semu, nilai minimum kolomnya 0. Setelah itu, kita akan mengurangkan nilai minimum kolom dengan nilai biaya operasional setiap supervisor di setiap cabang kota, di mana 77 juta dikurangi 73 juta, 82 juta dikurangi 73 juta, 73 juta dikurangi 73 juta, 78 juta dikurangi 73 juta, 76 juta dikurangi 73 juta. Lalu 72 juta dikurangi 70 juta, 78 juta dikurangi 70 juta, 85 juta dikurangi 70 juta, 70 juta dikurangi 70 juta, 81 juta dikurangi 70 juta. Selanjutnya 78 juta dikurangi 78 juta, 87 juta dikurangi 78 juta, 78 juta dikurangi 78 juta, 93 juta dikurangi 78 juta, dan 85 juta dikurangi 78 juta. Selanjutnya 71 juta dikurangi 71 juta, 76 juta dikurangi 71 juta, 79 juta dikurangi 71 juta, 74 juta dikurangi 71 juta, dan 80 juta dikurangi 71 juta. Lalu pada kota Semu, karena nilainya 0, maka semuanya 0 dikurangi 0, sehingga hasilnya tetap 0. Berikut merupakan step 3 yang dimana dihasilkan berdasarkan hasil perhitungan pada step 2. Di mana terlihat bahwa penempatan supervisor Wati di cabang Jakarta memiliki nilai 4 juta rupiah, di cabang Bandung memiliki 2 juta rupiah, di cabang Jogja memiliki nilai 0 rupiah, di Surabaya memiliki 0 rupiah, dan di Kota Semu memiliki nilai 0 rupiah. Dan seterusnya hingga supervisor Dewi, yang dimana di cabang Jakarta memiliki nilai 3 juta rupiah, di cabang Bandung memiliki nilai 11 juta rupiah, di cabang Jogja memiliki nilai 7 juta rupiah, di cabang Surabaya memiliki nilai 9 juta rupiah, dan di Kota Semu memiliki nilai 0 rupiah. Namun, pada tahap ini, penugasan belum dapat dialokasikan secara optimal karena belum terpenuhinya jumlah 0 yang memungkinkan penentuan solusi. Oleh karena itu, digunakan bantuan garis vertikal dan garis horizontal, di mana garis vertikal ditarik pada kolom yang memiliki jumlah nilai 0 terbanyak, sedangkan garis horizontal ditarik pada garis yang memiliki 1 atau lebih nilai 0. Kemudian, angka yang tidak tertutup garis dikurangi dengan angka 3 sebagai angka terkecil. Misalnya, supervisor Santi pada cabang Jakarta memiliki nilai 9 dikurangi dengan 3. Kemudian, Santi pada cabang Bandung dengan angka 8 dikurangi dengan angka 3, dan seterusnya. Kemudian, angka yang berada di antara perpotongan garis ditambah dengan angka 3. Misalnya, di supervisor Wati Kota Semu terdapat perpotongan garis antara vertikal dan horizontal. Maka, angka 0 ditambah dengan angka 3. Dan angka yang ditutup garis dan tidak ada perpotongan dianggap tetap sehingga didapatkan hasil pada step 4. Selanjutnya, pada step 4, sudah didapatkan hasil penugasan bahwa Supervisor Wati ditempatkan di toko cabang Kota Surabaya, Supervisor Santi ditempatkan pada Kota Semu, yang berarti tidak mendapat penugasan pada cabang toko. Supervisor Yani ditempatkan pada toko cabang Kota Jogja, Supervisor Wahyu ditempatkan di toko cabang Kota Bandung, dan Supervisor Dewi ditempatkan di toko cabang Jakarta. Dengan demikian, penugasan supervisor pada setiap kota dengan ditempatkan Supervisor Wati di toko cabang Kota Surabaya dengan estimasi biaya operasional sebesar 71 juta rupiah. Supervisor Yani ditempatkan di toko cabang Kota Jogja dengan estimasi biaya operasional sebesar 78 juta rupiah. Supervisor Wahyu ditempatkan di toko cabang Kota Bandung dengan estimasi biaya operasional sebesar 70 juta rupiah.
dan Supervisor Dewi ditempatkan di toko cabang Kota Jakarta dengan estimasi biaya operasional sebesar Rp76 juta, sehingga penugasan supervisor pada setiap kota menghasilkan total biaya operasional bulanan yang paling minimum, yaitu sebesar Rp295 juta. Oleh karena itu, hasil ini dapat dijadikan sebagai solusi terbaik bagi manajer HRD. Selanjutnya, kesimpulan. Manajer HRD perusahaan retail sebaiknya menempatkan Wati di toko cabang Surabaya, Yani di toko cabang Jogja, Wahyu di toko cabang Kota Bandung, dan Dewi di toko cabang Jakarta, agar diperoleh total biaya operasional bulanan yang minimum, yaitu sebesar Rp295 juta. Sekian dari kelompok kami. Semoga yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.